Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bimbingan TIK kelas 8, pembelajaran jarak jauh. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga, bahasanya adalah tentang membuat dokumen baru. Oke, kita mulai dengan membuka Microsoft Word 2016. Double klik pada shortcut-nya. Klik. Ya. Karena membuat dokumen baru, itu kita pilih blank dokumen, tapi boleh juga kalian memilih template. Jadi di sini disediakan beberapa macam template. Nah, kita pilih yang blank dokumen aja. Nah, ini adalah lembar kerja kosong pada Microsoft Word. Pertama kalian lihat ini, di sini dokumen 1. Itu artinya ini file baru, belum disimpan, jadi nama dokumennya itu adalah dokumen 1, defaultnya Microsoft Word. Untuk mempelajari bagaimana Microsoft Word itu, maka kita perlu dasar-dasar untuk mengetik, mengedit, dan mengatur teks. Mengatur teks itu artinya kita menambahkan, menghapus, memindahkan teks dalam dokumen, dan cara memotong, menyalin, serta paste. Nah, untuk memulai pengetikan, kalian lihat ini ada garis tegak yang berkedip-kedip. Ini namanya adalah insert point, atau yang sering kita kenal itu adalah kursor. Nah, kita mulai dari sini, kita melakukan pengetikan. Di sini ini ada default jenis hurufnya, itu adalah Calibri, ukurannya 11. Nah, kalau ukuran segini bagi saya itu terlalu kecil. Jadi ini diubah ya. Kita tambah dengan mengklik increase font size untuk menambah ukuran huruf. Ini pengaturan yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita mulai mengetik dulu. Coba perhatikan, ini sudah sampai ke batas kanan, hampir. Nah, kalian jangan berpikir kalau mau habis batas kanannya terus kalian klik enter, bukan seperti itu. Perhatikan nanti akan terus kalimatnya akan terus ke bawah tanpa kita mengenter. Saya tidak mengklik enter. Jadi tulisan berikutnya akan otomatis bergerak ke bawah.
Oke, cukup pengertiannya di situ ya. Sampai sini aja. Nah, sekarang yang pertama kita akan ini insert point-nya ada di sini. Kalau kita ingin memindahkan insert point ini di awal lagi, misalnya di sini, maka kita bisa pindahkan dengan menggunakan mouse. Nah, ini adalah penunjuk mouse-nya, ditaruh yang ini. Penunjuk mouse-nya ditaruh di awal, misalnya di sebelah kiri huruf J pada kata jika, diklik di sini. Nah, itu berarti kita memindahkan insert point-nya di situ. Kalau mau dibawa ke tengah juga sama, klik. Atau bisa menggunakan segitiga-segitiga yang berada di keyboard. Ada segitiga yang ke atas, ke bawah, samping kiri, dan ke samping kanan. Nah, insert point ini gunanya itu adalah untuk memulai pengetikan atau menyisipkan kata-kata, misalnya menyisipkan huruf di dalam teks-teks atau kalimat-kalimat yang sudah terketik. Yang tidak kalah penting itu adalah kalau kita mau melakukan sesuatu, mengatur teks-teks ini, kalimatnya dengan ngeblok. Misalnya seperti ini. Kita akan misalnya memindahkan kalimat ini ke tempat tengah misalkan. Kita blok, caranya adalah mouse pointernya ditaruh di depan seperti tadi, kemudian di drag. Diklik mouse-nya, kemudian tarik sesuai keperluan. Nah, ini adalah ngeblok. Misalnya kita ingin merubah kata Anda ini menjadi kita, misalnya di blok kata Anda, kemudian di delete atau dihapus. Jadi dihapus bisa dari sini, kemudian kata Anda yang sudah di blok itu klik kanan mouse. Atau ditekan tombol delete pada keyboard. Dihapus. Kemudian diganti kita. Seperti itu. Misalnya ini juga ada lagi kata Anda di blok. Untuk ngeblok, selain menggunakan mouse, bisa juga kita memanfaatkan tombol shift yang ada di keyboard. Ditekan tombol shift, jangan dilepas, kemudian berbarengan dengan tombol panah ke kanan sesuai kebutuhan. Kalau kita mau menghapus kata kanan berarti di klik-klik. Di sini. Kemudian tombol shift sama panah ke kanan. Kemudian tekan tombol delete. Lalu diganti kata Anda. Jadi itu untuk pemanfaatan blok. Kemudian berikutnya adalah mengatur teks. Ini lagi di blok dulu semuanya. Misalnya kita mau ganti bentuk hurufnya. Berarti kita ke sini, di sini kalibri kita ubah. Diklik drop down-nya. Kita pilih Arial. Hurufnya menjadi berbeda dan kelihatan tampak lebih besar. Kemudian berikutnya, misalnya kita ingin mengatur, ini paragrafnya kan rata kiri. Ingin mengatur paragrafnya itu menjadi rata kanan.
diblok dulu. Jadi setiap ada pengaturan pada teks itu kuncinya harus kita blok dulu. Misalnya kita pilih perataan kanan, berarti pilih line right, klik. Kemudian misalnya ini jarak barisnya terlalu dekat, kita atur jarak barisnya dari sini, line and paragraph spacing. Kita pilih yang 2.0. Lalu bagaimana kalau kita ingin menghapus dalam teks dalam paragraf ini? Sama, jangan lupa diblok dulu. Diblok dulu, misalnya ini kalimat yang pertama. Diblok, kemudian ditekan tombol delete. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya memindahkan? Misalnya kata dasar-dasar mengetik untuk menambah, ini dipindahkan ke bawah. Boleh. Diblok dulu, kemudian kita pilih cut. Kemudian kita taruh di sini. Dari sini pilih cut, kemudian kalau tadi sudah di-cut, kemudian pilih paste. Menjadi kalimat yang paling akhir. Kalau mengcopy misalnya ini, di-copy semua ini. Kalimat dalam satu paragraf ini. Oke, sebelumnya mengcopy, tadi bagaimana untuk mengatur perataan? Diblok dulu, kita ulangi ya, diblok dulu. Kemudian tadi line right, perataan kanan, kita pilih sekarang yang justify. Jadi justify itu adalah perataan kanan kiri secara otomatis. Misalnya kita akan mengcopy atau menyalin. Jadi diblok semua ini. Lalu pilih ini, copy atau menyalin. Klik. Setelah itu, misalnya kita akan copy di baris berikutnya. Oke. Sebelum lupa ini, tombol enter itu digunakan untuk memindahkan baris. Jadi karena ini di akhir paragraf, baru di enter. Jadi enter itu ditekan jika teks yang kita tulis itu sudah sampai pada batas paragraf. Enter. Nah, insert point-nya ada di bawah. Pindah di bawah. Tadi kan sudah diklik, copy, sekarang di paste di sini. Jadi double kan? Ini berarti menyalin. Oke, Cah? Sampai sini udah paham kan? Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti untuk berikutnya akan kita lanjutkan. Sementara belum disimpan dulu dokumennya ini. Berarti langsung kita klik kelompok tombol kontrol ini, yaitu yang ini silang di close. Nah, di sini ada notifikasi penyimpanan. Apakah ini disimpan, tidak disimpan, atau membatalkan perintah close. Tidak disimpan berarti pilih don't save. Oke. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.